Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Hilda Farah selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 kelas B4 akuntansi akan membahas hasil diskusi kami mengenai audit evidence atau bukti audit. Tapi sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutia Syaifani dengan NIM belakang 018. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Nuri Lestari dengan NIM belakang 073. Dan yang terakhir ada Aditya Novrian Rizky dengan NIM belakang 125. Adapun topik-topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada audit top down dan audit bottom up. Yang kedua ada keputusan tentang bukti audit. Yang ketiga ada tujuan audit spesifik. Yang keempat yaitu data akuntansi dan informasi penguat. Yang kelima yaitu prosedur audit. Yang keenam yaitu teknik audit berbantuan komputer. Yang ketujuh yaitu hubungan antara prosedur audit, jenis bukti, dan asersi. Yang kedelapan yaitu pemrosesan data elektronik. Yang kesembilan yaitu program kerja audit. Dan yang terakhir yaitu tentang kertas kerja audit. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materinya ya. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bukti audit. Nah, apa sih bukti audit itu? Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan kesesuaian yang telah diaudit dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, bukti audit ini tidak hanya digunakan oleh auditor saja, melainkan bisa juga digunakan oleh ilmuwan untuk menarik suatu kesimpulan dari sebuah teori, kemudian bisa juga digunakan oleh pengacara untuk menyelesaikan kasus hukum, dan kemudian materi selanjutnya yaitu audit top down dan audit bottom up. Nah, audit top down ini berfokus pada upaya auditor dalam memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri, kemudian sasaran dan tujuan manajemen, bagaimana manajemen menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran, kemudian keunggulan kompetitif organisasi atau industri tersebut, serta laba dan arus kas yang dihasilkan. Nah, dalam prosedur audit top down ini akan memberikan bukti tentang resiko bisnis strategis yang dihadapi oleh klien dan bagaimana klien menanggapi resiko tersebut serta kelangsungan hidup dari klien tersebut. Kemudian audit bottom up. Nah, audit bottom up ini berfokus pada pengujian secara langsung atas transaksi, saldo akun, serta sistem yang mencatat transaksi tersebut dan pada akhirnya menghasilkan saldo akun. Nah, bukti bottom up ini meliputi beberapa bentuk penarikan sampel transaksi atau penarikan sampel terperinci yang mendukung saldo akun. Misalnya, setiap item-item dalam persediaan atau piutang usaha dan mengevaluasi kewajaran penyajian dari setiap rincian yang terakumulasi dalam laporan keuangan. Baik, untuk pembahasan berikutnya mengenai keputusan penting tentang audit. Nah, keputusan penting yang dihadapi oleh auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan lainnya itu telah disajikan secara wajar. Nah, terdapat 4 keputusan penting dalam bukti audit, yaitu yang pertama dari sifat pengujian audit. Ini mengenai bukti apa yang akan diperoleh berhubungan dengan tujuan audit yang akan digunakan. Nah, sifat pengujian audit ini mengacu pada sifat dan efektivitas pengujian audit yang akan dilaksanakan. Pertama, prosedur audit tersebut harus dapat memberikan bukti tentang kinerja kompetitif suatu entitas terkait dengan tujuan audit spesifik yang ingin dicapai oleh auditor. Akhirnya, bukti tersebut harus relevan dengan asersi laporan keuangan manajemen. Nah, auditor juga harus mempertimbangkan biaya relatif serta efektivitas prosedur dalam kaitannya dengan tujuan audit yang spesifik. Kemudian, auditor dapat memilih melaksanakan pengujian guna memperoleh pemahaman yang diperlukan dalam audit, kemudian melaksanakan pengujian pengendalian, atau melaksanakan pengujian substantif. Setiap keputusan tersebut mencerminkan pertimbangan audit yang penting tentang sifat pengujian audit tersebut.
Kemudian yang kedua mengenai saat pengujian audit, ini berkaitan dengan item-item yang akan dipilih. Nah, saat pengujian audit ini mengacu pada kapan auditor akan melaksanakan pengujian audit serta menarik kesimpulan audit. Dalam bukunya, Brinton menyatakan bahwa pengujian audit pada tanggal interim dapat memberikan pertimbangan awal tentang masalah-masalah signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pada akhir tahun buku. Contohnya, transaksi-transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, banyak perencanaan audit yang meliputi upaya memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, mengukur risiko pengendalian, dan penerapan pengujian substantif atas transaksi dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca. Kemudian yang ketiga ada luas pengujian audit. Ini berkaitan dengan berapa ukuran sampel yang akan dipilih. Nah, luas pengujian audit juga berkaitan dengan keputusan auditor tentang berapa banyak bukti audit yang harus diperoleh. Bukti yang lebih banyak diperlukan untuk mencapai suatu tingkat risiko deteksi yang rendah dibandingkan dengan deteksi tingkat risiko yang tinggi. Contohnya, seorang auditor dapat mengirim permintaan konfirmasi sebanyak 50% dari akun yang ada dalam akun piutang usaha atau 10% saja dari akun-akun yang ada. Kemudian yang terakhir ada penetapan staf audit. Nah, auditor yang ditugaskan pada tugas-tugas yang telah ditetapkan dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Tanggung jawab yang ditetapkan harus disesuaikan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personel yang ditugaskan sesuai dengan penilaian auditor atas tingkat risiko yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai tujuan spesifik audit. Tujuan spesifik audit ini dikembangkan untuk setiap asersi. Selain itu, tujuan audit juga dikembangkan untuk transaksi relevan yang mempengaruhi piutang usaha dan aspek penting pada saldo akun piutang usaha sebagaimana dilaporkan pada tanggal neraca. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai asersi. Asersi itu pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Nah, asersi ini bisa bersifat implisit dan juga eksplisit. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pemahaman berikutnya. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian, yang mana hal ini berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas itu ada pada tanggal tertentu. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual pada tanggal neraca. Kemudian yang kedua ada asersi kelengkapan. Hal ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa semua pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban. Hal ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak perusahaan atas kekayaan yang disewa guna usahakan, dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban perusahaan pada tanggal neraca tersebut. Yang keempat ada asersi penilaian atau alokasi. Hal ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya itu sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan biaya perolehannya, dan biaya perolehan tersebut secara sistematis dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Terakhir ada asersi pengujian dan pengungkapan. Ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai data akuntansi dan informasi penguat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bukti audit adalah semua informasi yang mendukung angka-angka atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat. Ketika auditor mengembangkan perencanaan audit serta merancang prosedur audit untuk mencapai tujuan audit spesifik, maka ia harus mempertimbangkan sifat bukti yang akan ia peroleh. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari
data akuntansi yang mendasari atau underlying accounting data, dan semua informasi penguat atau corroborating information yang tersedia bagi auditor. Yang pertama yaitu data akuntansi. Komponen dasar dari data akuntansi yaitu sistem pengendalian internal manajemen klien yang terdiri atas catatan berupa jurnal, buku besar, kertas kerja, rekonsiliasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu informasi penguat. Data akuntansi yang mendasari saja tidak cukup untuk mendukung laporan keuangan. Auditor harus merancang suatu prosedur audit untuk memperoleh informasi penguat. Informasi penguat ini seperti dokumen-dokumen cek, faktur, kontrak, dan notulen. Selain itu, dibutuhkan juga informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, serta pemeriksaan secara fisik. Berikut jenis-jenis informasi penguat. Jenis-jenis informasi penguat yaitu yang pertama bukti analitis. Keandalan bukti analitis ini bergantung pada relevansi data yang digunakan dalam mengembangkan nilai yang diharapkan oleh auditor. Contohnya anggaran tahun lalu dan statistik perkembangan industri. Yang kedua yaitu bukti dokumenter. Dokumen eksternal umumnya lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal. Contohnya itu laporan bank, kontrak, faktur dari pemasok, dan faktur penjualan. Yang ketiga yaitu bukti elektronik. Keandalan bukti elektronik tergantung pada keandalan pengendalian atas penciptaan, pemilihan, dan kelengkapan data, serta kompetensi alat audit yang digunakan untuk menilai bukti yang bersifat elektronik. Contohnya yaitu bukti-bukti yang diciptakan dari media elektronik seperti scanners atau pesan-pesan komputer. Yang keempat yaitu konfirmasi. Keandalannya itu sangat dapat diandalkan, tetapi terkadang prosedur dari konfirmasi ini tuh sangat mahal. Contohnya, konfirmasi atas kas keluar dan masuk bank, piutang usaha dari pelanggan, dan persediaan dalam gudang umum dan gudang kustodian. Yang kelima yaitu bukti matematis. Umumnya, bukti matematis ini dianggap dapat diandalkan karena telah diverifikasi secara independen oleh auditor dan relatif dianggap rendah biaya. Contohnya, perhitungan ulang item-item seperti total jurnal, buku besar, dan perhitungan earning per share. Yang keenam yaitu bukti fisik. Biasanya, bukti fisik ini dapat diandalkan, tetapi auditor terkadang tidak cukup mampu untuk menetapkan mutu, kondisi, atau nilai berdasarkan bukti fisik, sehingga diperlukan bantuan seorang spesialis untuk menilai bukti fisik ini. Contohnya, pemeriksaan atas persediaan dan aktiva tetap. Yang ketujuh yaitu representasi tertulis. Keandalan dari representasi tertulis ini tergantung pada kualifikasi, reputasi, dan independensi dari yang membuat pernyataan, serta kemampuannya untuk memperkuat bukti lain. Contohnya yaitu surat representasi klien. Dan yang kedelapan yaitu bukti lisan. Keandalan dari bukti lisan ini sangat kurang dapat diandalkan dan biasanya itu masih memerlukan bukti penguat lainnya. Contohnya yaitu penjelasan atas perlakuan akuntansi atau penilaian klien atas estimasi akuntansi. Materi selanjutnya yaitu tentang prosedur audit. Dalam memberikan dasar penilaian risiko, terlebih dahulu auditor melakukan sejumlah prosedur penilaian risiko. Namun, sejumlah prosedur yang dilakukan oleh auditor tidak memberi kecukupan bukti audit yang memadai sebagai dasar bagi opini audit. Sejumlah prosedur auditor ini perlu dilengkapi dengan prosedur lebih lanjut dalam bentuk pengujian pengendalian atau test of control dan juga pengujian substantif. Berikut jenis-jenis prosedur audit atau teknik pengumpulan bukti audit. Yang pertama yaitu keterangan atau inquiry. Auditor mencari informasi mengenai suatu entitas ke pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, baik itu pihak yang ada di dalam entitas maupun pihak yang ada di luar entitas. Contohnya, meminta informasi kepada klien, baik berbentuk tulisan maupun secara lisan, untuk merespons berbagai pertanyaan selama proses audit berlangsung.
Respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat memberikan informasi kepada auditor yang sebelumnya tidak disertakan atau bukti audit yang menguatkan. Nah, respons ini mungkin saja sangat berbeda dari informasi lainnya yang didapatkan oleh auditor. Prosedur yang kedua yaitu pengamatan atau observation. Observasi termasuk pencarian prosedur atau proses yang dilakukan oleh pihak lain. Pada umumnya, observasi bersifat visual. Namun, dengan observasi, auditor dapat melihat, mendengar, menyentuh yang tentunya dapat dijadikan sebagai bukti. Contohnya yaitu auditor melakukan perhitungan persediaan secara fisik bersama personel yang ada di dalam entitas. Dalam mengobservasi persediaan secara fisik, auditor ikut serta dalam mengevaluasi sejumlah instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mempertimbangkan hasil perhitungan fisik, mengobservasi kinerja prosedur perhitungan, menginspeksi persediaan, menguji perhitungan atas persediaan tersebut, dan melakukan sejumlah prosedur audit atas persediaan akhir. Apabila persediaan tidak berada di bawah pemeliharaan perusahaan, dalam artian persediaan berada di tangan pihak ketiga, auditor dapat mengonfirmasi secara langsung kepada pihak terkait jumlah dan kondisi persediaan yang dikelola untuk kepentingan entitas atau melakukan inspeksi atau bisa juga melakukan sejumlah prosedur lainnya. Prosedur yang ketiga yaitu inspeksi atau inspection. Inspeksi merupakan pemeriksaan atas catatan, dokumen, atau aset berwujud milik klien untuk memperkuat informasi yang ada atau yang seharusnya disertakan dalam laporan keuangan. Contohnya yaitu auditor melakukan review atas bukti penjualan, faktur penjualan, dokumen pengiriman, laporan bank, dokumen pengembalian dari pelanggan, dan lain sebagainya. Sejumlah dokumen tersebut merepresentasikan bukti audit secara langsung terkait keberadaan aset perusahaan. Penggunaan dokumentasi guna mendukung transaksi atau jumlah yang tercatat disebut vouching. Jadi vouching ini tuh merupakan proses audit di mana si auditor ini memilih komponen-komponen sampel dari akun dan kembali melalui sistem akuntansi untuk menemukan dokumen sumber yang mendukung dokumen yang dipilih tadi. Contohnya, untuk memastikan keberadaan transaksi akuisisi, auditor dapat menelusuri dari jurnal akuisisi hingga ke faktur vendor, pembatalan cek, atau penerimaan laporan pendukung. Sedangkan, tracing yaitu prosedur di mana auditor memilih komponen-komponen sampel dari dokumen sumber yang menjadi dasar dan memprosesnya melalui sistem akuntansi untuk menemukan catatan akhir dari transaksi tersebut, misalnya catatan dalam buku besar. Prosedur yang keempat yaitu perhitungan ulang atau recalculation. Auditor mengecek akurasi atas dokumen sumber dan catatan akuntansi atau melakukan perhitungan secara independen. Contohnya yaitu auditor memperbanyak faktur penjualan dan persediaan, menambahkan jurnal dan catatan pembantu, mengecek perhitungan atas beban depresiasi dan beban-beban yang dibayar di muka. Prosedur yang kelima yaitu pelaksanaan ulang atau re-performance. Pelaksanaan ulang merupakan tindakan yang dilakukan auditor independen atas sejumlah prosedur. Prosedur audit yang kelima yaitu pelaksanaan ulang atau re-performance. Pelaksanaan ulang merupakan tindakan yang dilakukan oleh auditor independen atas sejumlah prosedur atau pengendalian yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal perusahaan. Contohnya yaitu pelaksanaan ulang terkait penentuan umur piutang usaha. Prosedur audit yang keenam yaitu konfirmasi atau confirmation. Konfirmasi di sini termasuk sejumlah respons atas keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga atau pihak independen untuk memperkuat informasi yang ada dalam catatan keuangan. Contohnya, auditor melakukan konfirmasi langsung atas piutang usaha dengan berkomunikasi dengan para debitur. Selain itu, auditor juga dapat melakukan konfirmasi terkait asuransi manajemen dan konfirmasi atas piutang usaha. Apabila auditor tidak mendapat respons dari pihak ketiga, biasanya auditor mengirimkan surat konfirmasi yang kedua. Namun apabila tidak juga ada jawaban, maka auditor harus melakukan prosedur lain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya, prosedur audit yang ketujuh yaitu prosedur analitis atau analytical procedures. Dalam prosedur analitis, di dalamnya termasuk analisis rasio dan analisis tren. Dalam analisis tersebut,
Terdapat hasil investigasi atas fluktuasi dan hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau ada penyimpangan dari jumlah yang dapat diprediksikan. Contohnya, auditor menghitung tren penjualan selama beberapa tahun sebelumnya, membandingkan laba bersih sebagai persentase penjualan dalam tahun berjalan dengan persentase tahun sebelumnya, membandingkan current ratio klien dengan current ratio industri, serta membandingkan anggaran dengan hasil aktualisasinya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique. CIAT merupakan program komputer dan data yang digunakan oleh auditor sebagai bagian dari prosedur audit untuk memproses data audit signifikan yang ada dalam sistem informasi komputer klien. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Keuntungan dari teknik audit berbantuan komputer bagi auditor yaitu mengenai ujian pengendalian yang disusun. Dalam sistem akuntansi berbantuan komputer, terdapat volume transaksi yang besar yang harus auditor periksa. Auditor harus memeriksa apakah pengendalian yang disusun telah berjalan sesuai fungsinya atau belum. Kemudian mengenai uji data volume besar. Teknik audit berbantuan komputer memungkinkan auditor untuk menguji sejumlah besar data dengan cepat dan juga akurat. Dengan demikian, dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk menyatakan opini. Kemudian, mengenai uji lokasi sumber data. Teknik audit berbantuan komputer memungkinkan auditor untuk menguji sistem akuntansi dan catatannya pada lokasi sumbernya, daripada menguji cetakan dari apa yang mereka yakini sebagai salinan catatan tersebut. Kemudian mengenai biaya yang efektif. Teknik audit berbantuan komputer ini memungkinkan auditor untuk menghemat biaya untuk memperoleh bukti audit dari tahun ke tahun, asalkan klien tidak mengubah sistem akuntansi secara teratur. Selanjutnya yaitu mengenai perbandingan. Memungkinkan hasil dari penggunaan teknik audit berbantuan komputer untuk dibandingkan dengan pengujian secara tradisional, di mana kedua hasilnya dapat meningkatkan keyakinan auditor secara keseluruhan. Kemudian, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal yang pertama yaitu melaksanakan perhitungan dan perbandingan yang digunakan dalam prosedur analitis. Selanjutnya untuk memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi. Selanjutnya untuk mencari file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk membandingkan elemen data dalam file-file yang berbeda untuk disesuaikan seperti harga yang tercantum dalam faktur dan juga harga yang aslinya. Kemudian untuk memasukkan data uji dalam program klien untuk menentukan apakah aspek komputer dari pengendalian internal sudah berfungsi. Kemudian untuk melaksanakan ulang berbagai perhitungan seperti penjumlahan buku besar pembantu piutang usaha atau file-file persediaan. Materi selanjutnya adalah hubungan antara prosedur audit, jenis bukti, dan asersi. Untuk memenuhi sejumlah tujuan audit spesifik yang diangkat dari asersi, laporan keuangan manajemen, auditor akan menggunakan sejumlah atau seluruh prosedur audit dan jenis bukti audit. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi merupakan suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara implisit yang dimaksud untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya adalah pemrosesan data elektronik. Secara sederhana, komputer dapat diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang dapat dipakai untuk pemrosesan data atau fakta. Pemrosesan data secara elektronik tersebut sering disebut dengan PDA atau pemrosesan data elektronik, atau juga disebut dengan EDP atau Electronic Data Processing. Dalam PDA yang sering terjadi adalah pemrosesan pemasukan, penyimpanan, pengolahan yang mencakup kalkulasi,
klasifikasi dan manipulasi data atau fakta, penampilan dan pengendalian. Karena yang diolah atau diproses adalah data atau fakta, tentu data atau fakta tersebut harus berbentuk suatu yang dapat dimengerti oleh komputer. Pemeriksaan PDA bertujuan untuk memberikan opini atau pertanyaan terhadap sistem informasi yang terkomputerisasi. Dalam melaksanakan EDP audit, seorang auditor dapat memutuskan apakah ia akan menggunakan komputer atau tidak. Ada 3 metode yang sering digunakan dalam EDP. Yang pertama adalah audit around the computer. Dalam metode ini, audit dilakukan jika dokumen sumber tersedia dalam bahasa mesin. Dokumen-dokumen disimpan dengan cara memungkinkan pengalokasiannya untuk tujuan auditing. Outputnya memuat detail yang memadai yang memungkinkan auditor menelusuri suatu transaksi dari dokumen sumber ke output atau sebaliknya. Cara yang kedua adalah audit from komputer. Dalam metode ini, auditing melalui komputer lebih ditekankan pada pengujian sistem komputer daripada pengujian output komputer. Auditor menguji dan menilai efektivitas prosedur, pengendalian operasi, dan program komputer serta ketepatan proses di dalam komputer. Hal ini dilakukan dengan menelaah dan mengesahkan sumber transaksi dan langsung menguji program logika serta program pengendalian komputer. Yang ketiga adalah audit with the computer. Dalam metode ini, audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengoptimalisasikan prosedur pelaksanaan audit. Nah, selanjutnya adalah program kerja audit. Program kerja audit ini merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, didasarkan atas tujuan dan saran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Ada beberapa manfaat dari penyusunan program kerja audit. Antaranya adalah sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Kedua, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan serta langkah-langkah audit. Yang ketiga, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang keempat, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Dan setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok. Yang pertama adalah informasi pendahuluan. Yang pertama adalah informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja audit. Bagian ini harus disajikan seringkas mungkin. Lalu ada komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor sendiri. Selanjutnya adalah program kerja yang kedua adalah pernyataan tujuan audit, menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya adalah cara pendekatan audit yang dipilih dan pola pelaporan yang dikehendaki. Lalu ada instruksi-instruksi khusus dan langkah kerja. Selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah-langkah kerja memuat tentang pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan audit, yaitu yang pertama adalah audit pendahuluan, yang meliputi pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit, pengumpulan informasi umum, penelahan peraturan, evaluasi prosedur kerja dan sistem operasional, tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi tujuan audit sementara, pembuatan ikhtisar hasil audit pendahuluan. Lalu review dan pengujian pengendalian manajemen meliputi pengujian pengendalian manajemen, pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen, dan ada audit lanjutan meliputi pengembangan temuan hasil pengujian pengendalian manajemen, penyajian hasil audit lanjutan, pembahasan temuan dengan penanggung jawab audit, pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit, dan yang terakhir penyusunan rekomendasi. Selanjutnya adalah kertas kerja audit.
Kertas kerja audit merupakan kertas-kertas yang diperoleh akuntan selama melaksanakan pemeriksaan dan dikumpulkan untuk memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, metode dan prosedur pemeriksaan yang diikuti serta kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuatnya. Contoh kertas kerja antara lain catatan atau memo, hasil analisa jawaban konfirmasi, client reparation letter, komentar yang dibuat atau didapat oleh akuntan pemeriksa, tembusan atau kopi dari penting dari suatu daftar baik yang diperoleh ataupun yang didapat dari klien dan diverifikasi oleh akuntan. Dengan kata lain, kertas kerja audit dapat berasal dari pihak klien, hasil analisis yang dibuat auditor, atau dari pihak ketiga yang independen baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkas kerja audit yang berasal dari klien dapat berupa neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian biaya umum, dan rincian biaya penjualan, dan surat pernyataan langganan. Lalu hasil analisis yang dibuat oleh auditor, misalnya berita acara cut off nama, internal control questionnaire, dan evaluasi hasil analisis pengendalian internal. Lalu untuk berkas yang diperoleh dari pihak ketiga yang independen meliputi antara lain konfirmasi piutang, hasil konfirmasi utang, informasi dari bank, pernyataan dari penasihat hukum. Kertas kerja yang dikumpulkan oleh akuntan merupakan data-data rahasia yang menjadi milik perusahaan. Oleh karenanya, akuntan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Jangan sampai data tersebut jatuh pada pihak-pihak yang tidak diinginkan perusahaan. Selanjutnya, tujuan pembuatan kertas kerja audit. Yang pertama, untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap pengauditan. Yang kedua, sebagai pendukung yang penting terhadap pendapatan akuntansi atas laporan keuangan yang diauditnya. Yang ketiga, sebagai penguat kesimpulan akuntan dan kompetensi pengauditannya. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam pengauditan berikutnya. Kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan, serta standar auditing yang dapat diterapkan telah dilaksanakan dalam SA 339. Dikemukakan bahwa kertas kerja biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan yang pertama adalah pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan audit yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Untuk contoh kasusnya, kami mengambil dari kasus pelanggaran pidana Sarbanes-Oxley Act yang dilakukan oleh Tuan Trauger selaku mantan mitra di kantor Ernst & Young. Beliau ini merupakan seorang akuntan publik yang bersertifikat dan berlisensi di negara bagian California. Beliau didakwa atas tuduhan menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan dan pemalsuan catatan dalam penyelidikan federal yang melanggar Sarbanes-Oxley Act of 2002. Dalam perintah SIC, melembagakan proses administrasi terhadap Tuan Trauger, Mullen dan Flanagan. Divisi dari penegakan hukum SIC ini menuduh bahwa dalam beberapa hari pertama di bulan November 2001, Tuan Trauger ini menjadi khawatir bahwa pekerjaan audit EY untuk NextCard akan diperiksa oleh badan pengatur atau pihak lain. Tuan Trauger dibantu oleh Mr. Flanagan bertemu di kantor EY di San Francisco dan mengubah bagian dari kertas kerja elektronik EY untuk audit NextCard. Tuan Trauger dibantu oleh Tuan Mullen telah menyelidiki bahwa mengakses dan mengubah kertas kerja yang disimpan secara elektronik untuk memastikan bahwa dokumen yang direvisi tampaknya telah dibuat sebagai bagian dari kertas kerja asli. Tuan Trauger menginstruksikan Tuan Flanagan
untuk mengatur ulang tanggal komputernya untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang memuat tanggal yang dibuat komputer akan mencerminkan tanggal di awal 2001. Kemudian pada bulan November 2001, Tuan Trauger bertanya kepada Tuan Flanagan dan Mulan untuk membantunya membuat perubahan tambahan pada kertas kerja untuk audit Nextcard. Dan Tuan Flanagan menunjukkan kepada Tuan Mulan bagaimana mengubah tanggal di komputer laptopnya. Sekali lagi untuk membuatnya tampak seolah-olah kertas kerja yang diubah itu dibuat awal tahun pada saat pekerjaan audit telah dilakukan. Tujuan Tuan Trauger dalam mengubah kertas kerja ENY adalah untuk membuatnya tampak bahwa ada dasar yang lebih memuaskan untuk kesimpulan audit ENY ini. Setelah melakukan perubahan, Tuan Trauger menginstruksikan Tuan Flanagan untuk memeriksa hard drive-nya dan menghapus dokumen atau email yang tidak sesuai dengan versi kertas kerja yang diubah. Dan Tuan Flanagan menghapus beberapa dokumen sebagai tanggapan. Setelah ENY menerima panggilan pengadilan untuk dokumen dari OCC pada Februari 2002, Tuan Trauger juga menginstruksikan kepada Tuan Flanagan untuk menghancurkan disket komputer yang berisi salinan sebagai hard drive seorang akuntan yang pernah bekerja pada audit Nextcard. Perintah SIC melembagakan proses administrasi terhadap Tuan Trauger, Mulan, dan Flanagan yang menuduh bahwa ketiganya terlibat dalam perilaku profesional yang tidak etis dan tidak pantas ketika mereka mengubah kertas kerja untuk Nextcard, dan bahwa tindakan mereka melanggar standar profesional yang berlaku, termasuk standar audit profesional yang mengatur pembuatan dan penyimpanan kertas kerja, dan mereka yang menetapkan standar perilaku etis oleh auditor. Dalam tuntutan pidana, Tuan Trauger didakwa dengan satu tuduhan menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan yang melanggar 18 UIC 1517 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda $250.000. Beliau juga didakwa berdasarkan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 dengan tuduhan pemalsuan catatan dalam penyelidikan federal yang melanggar 18 UIC 1519 yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda $250.000. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.